Root planning. Root planning merupakan suatu tindakan untuk membersihkan dan menghaluskan permukaan akar gigi dari jaringan nekrotik maupun sisa bakteri yang melekat pada permukaan akar. Indikasi root planning. Yang pertama, preventif periodontik. Yang dimaksud preventif periodontik adalah karena hal ini berkaitan dengan kontrol bakteri yang merupakan etiologi utama dari penyakit periodontal. Sehingga dengan melakukan root planning ini mampu menghilangkan etiologi dari penyakit periodontal dan mencegah penjalanan penyakit ke arah yang lebih parah. Yang kedua, terjadinya keradangan berupa gingivitis dan periodontitis. Yang ketiga, mempertahankan kesehatan jaringan periodontal. Dengan mengeliminasi faktor etiologi utama dari penyakit periodontal, diharapkan kesehatan jaringan periodontal tetap terjaga. Kontraindikasi root planning. Yang pertama, pasien yang mengalami abses. Yang kedua, kalkulus yang meluas ke daerah apikal. Yang ketiga, pasien yang mengkonsumsi obat antikoagulan. Yang keempat, pasien memiliki penyakit menular melalui udara, seperti TBC. Yang kelima, pasien dengan hipertensi tidak terkontrol. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu: yang pertama, ada kuret. Dapat menggunakan kuret universal maupun kuret Gracie. Kuret Gracie 1, 2, dan 3, 4 untuk gigi-gigi anterior, 5, 6 untuk gigi-gigi anterior dan premolar, 7, 8, dan 9, 10 untuk gigi-gigi posterior bagian fasial dan lingual, 11, 12 untuk gigi posterior bagian mesial, 13, 14 untuk gigi-gigi posterior bagian distal. Yang kedua ada explorer, yang ketiga rubber cup, dan yang terakhir adalah polishing paste yang mengandung fluoride. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur root planning. Instrumen dipegang dengan modified pen grabs, jari tumpuan dapat diletakkan pada gigi yang berdekatan. Instrumen dimasukkan ke dalam sulcus sudut angulasi 0 derajat dengan hati-hati agar tidak melukai gingiva dan blade menghadap permukaan gigi. Setelah blade mencapai dasar pocket, dibentuk angulasi kerja sebesar 45-90 derajat. Lakukan gerakan exploratory strokes untuk mendeteksi kalkulus pada permukaan akar. Kemudian lakukan root planning strokes dengan tekanan sedang sampai ringan, blade menghadap ke permukaan gigi. Lakukan berulang sampai permukaan akar bersih dari kalkulus dan terasa halus. Kekuatan tidak boleh berlebih karena dapat menyebabkan sementum tergores dan menimbulkan cekungan, sehingga dapat menjadi tempat untuk retensi plak. Selanjutnya, lakukan pengecekan dengan explorer pada seluruh permukaan gigi dan permukaan akar gigi untuk memastikan permukaan gigi dan permukaan akar gigi sudah halus dan tidak ada kalkulus yang tertinggal. Yang terakhir, setelah sudah dipastikan tidak ada kalkulus yang tertinggal, lakukan pemolesan menggunakan rubber cup dan polishing paste yang mengandung fluoride pada seluruh permukaan gigi dan permukaan akar gigi. Hipersensitivitas dentin. Hipersensitivitas dentin merupakan rasa nyeri yang tajam, singkat, dan beronset cepat yang muncul akibat dentin yang terekspos. Indikasi hipersensitivitas dentin. Pertama, adanya rasa ngilu akibat stimulus, biasa karena asam manis, panas dingin, sikat gigi, atau instrumen dental lainnya. Lalu, tidak ada karies. Tidak ada gigi yang abrasi dan juga tidak ada gigi yang afraksi. Jika ada, harus dilakukan restorasi terlebih dahulu sebelum dilakukan perawatan. Kontraindikasi dari perawatan hipersensitivitas dentin yaitu: yang pertama, gigi dengan lesi karies, 2, gigi abrasi, dan yang ketiga adalah gigi abfraksi. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama alat standar, handpiece, semprotan air dan udara, bristle brush, pumice, cotton roll, cotton pellet, microbrush, bahan desensitisasi, dan keluar etil spray. Masuk ke prosedur desensitisasi dentin. Pertama-tama lakukan oral profilaksis. Pastikan daerah kerja sudah bebas dari kalkulus dan karies. Lalu gunakan brush yang sudah dipakaikan pumice ke gigi yang mengalami hipersensitivitas. Lalu bilas dengan semprotan air. Lalu keringkan menggunakan semprotan udara.
Setelah itu, isolasi daerah kerja menggunakan cotton roll. Bahan desensitisasi yang akan digunakan pada video ini adalah sodium fluoride. Aplikasikan bahan menggunakan microbrush dengan gerakan searah pada gigi yang hipersensitif. Lalu, keringkan menggunakan semprotan udara selama 3-5 menit agar bahan masuk ke tubuh dentin dan mengeras. Terakhir, periksa apakah masih ada rasa ngilu atau tidak menggunakan cotton pellet yang disemprotkan klor etil. Dan instruksikan pasien untuk tidak makan minum selama 1 jam.